warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolana Filerosi, NIM 23010119120005 dari kelas PTUD kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ eksterior, organ interior, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan juga penyakit yang ada di unggas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang organ eksterior. Organ eksterior merupakan organ-organ bagian terluar pada unggas. Yang pertama yaitu bagian atas yang terdiri dari kepala, kemudian ada mata, kemudian ada jengger, ada paruh, ada pial, ada telinga, dan juga ada leher. Selanjutnya pada bagian badan yaitu terdiri dari dada, kemudian ada perut, ada sayap, ada punggung, dan juga bulu ekor. Untuk bagian bawah yaitu terdiri dari kaki, paha, dan taji. Adapun organ-organ interior pada unggas yang terdiri dari sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan juga sistem reproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pencernaan atau digesti. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari paruh yang berfungsi sebagai mengambil pakan dan minum pada unggas dan menghasilkan air liur atau saliva. Kemudian, pakan masuk ke esofagus yang akan diteruskan menuju crop atau tembolok yang berfungsi sebagai tempat menyimpan pakan, tempat bekerjanya amilase, dan tempat fermentasi pakan. Selanjutnya, pakan akan masuk ke proventriculus yang berfungsi sebagai tempat penghasil HCl dan pepsin. Pakan akan lewat secara cepat dan masuk ke dalam gizzard atau ampela. Gizzard berperan sebagai pemecah makan secara fisik dengan bantuan grit. Setelah dicerna di ampela, makanan akan masuk ke usus kecil untuk diserap nutrisi-nutrisinya. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam sekum dan usus besar. Di sekum dan usus besar akan terjadi penyerapan air, dan proses terakhir terjadi di kloaka yang mana berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa dari pencernaan atau feses. Inilah sistem pencernaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pernapasan atau respirasi. Sistem pernapasan berawal dari hidung yang berfungsi sebagai tempat menghirup udara untuk bernafas. Selanjutnya, akan masuk ke dalam laring yang memiliki peran sebagai pencegah masuknya benda-benda asing ke dalam laring dan sebagai pengatur jalur masuk ke udara. Setelah dari laring, masuk ke dalam trakea
yang berfungsi sebagai penghubung laring dengan bronkus dan menjalin jalan masuk bagi udara. Selanjutnya, masuk ke bagian siring atau caudal laring yang berfungsi sebagai kutub penjaga keseimbangan tekanan udara atau bagian penghasil suara. Kemudian lanjut ke bronkus yang berperan sebagai percabangan dari trakea. Dan sistem pernapasan yang terakhir yaitu paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ada sistem reproduksi ternak jantan. Terlihat jelas yaitu terdapat sepasang testis yang berfungsi sebagai penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, masuk ke dalam epididymis yang berfungsi sebagai tempat penampungan sel sperma sementara dan tempat pematangan sperma. Lalu, masuk menuju vas deferens yang berfungsi sebagai tempat mengangkut sel sperma dan epididymis menuju saluran reproduksi. Dan proses terakhir terjadi di kloaka yang merupakan lubang posterior dan saluran keluarnya urin serta sisa-sisa pencernaan. Penyakit yang sering menyerang unggas terdiri atas 4 macam. Yang pertama yaitu penyakit viral yang berasal dari virus, kemudian kedua penyakit bakteri, ketiga penyakit mikal berasal dari jamur, yang keempat ada penyakit parasit. Yang pertama yaitu penyakit chicken anemia syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus chicken anemia agent atau CAA, termasuk grup cyclovirus. Virus ini berukuran 18-26,5 nanometer. CAA merupakan penyakit viral yang bersifat akut pada ayam muda. Penyakit ini ditandai adanya anemia aplastika dan atrofi organ limfoid yang mengakibatkan terjadinya imunosupresif. Gejala klinis pada kasus ini yaitu pada ayam umur 7-14 hari ditandai dengan hambatan pertumbuhan dan anoreksia. Pada bagian muka, pial dan jengger tampak pucat. Bulu ayam berdiri disertai dengan terjadinya peningkatan mortalitas ayam sekitar 5-16%, tetapi tidak pernah mencapai 60%. Pencegahan dan pengobatannya yaitu dilakukan dengan cara vaksinasi. Pengobatan dengan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder dapat membantu menurunkan kasus tersebut. Penyakit yang kedua yaitu CRD atau Chronic Respiratory Disease, merupakan penyakit menular pada saluran pernapasan ayam yang disebabkan oleh infeksi bakteri. CRD juga dikenal sebagai penyakit ngorok pada ayam. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Gejala yang muncul ketika ayam terjangkit yaitu mengeluarkan lendir dari hidung, ngorok, terjadi radang pada konjungtiva mata, sehingga menyebabkan mata bengkak dan berair. Penanganan CRD pada ternak dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik, multivitamin, dan perbaikan manajemen kandang, serta melakukan penyemprotan kandang dengan disinfektan untuk mencegah ternak terserang penyakit. Penyakit yang ketiga yaitu Aspergillosis yang disebabkan oleh jamur atau cendawan dari genus Aspergillus. Yang paling patogen adalah Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan Aspergillus niger. Penyakit ini menyerang manusia dan juga hewan. Pada unggas terutama menyerang alat pernapasan. Gejala klinis dalam penyakit ini yaitu menyebabkan hewan tidak mau makan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut karena kesulitan bernafas, bahkan mengalami kejang. Jika terinfeksi pada mata, umumnya hanya menyerang salah satu matanya, sehingga mata tertutup oleh cairan kental berwarna kuning dan ayam tumbuh lambat.
Untuk pencegahan dan pengobatannya itu, belum adanya vaksin yang efektif untuk pencegahan. Hewan yang menderita sebaiknya diisolasi, pakan ternak dijaga jangan sampai terkontaminasi cendawan, belum ada obat yang efektif dan ekonomis untuk aspergillosis pada unggas. Penyakit yang keempat yaitu cacingan. Helminthiasis atau cacingan merupakan salah satu penyakit pada unggas yang disebabkan oleh parasit cacing atau endoparasit. Cacing yang sering menyerang ayam secara umum ada dua, yaitu cacing gilik dan cacing pita. Cacing lebih sering menyerang saluran pencernaan, namun dapat juga menyerang bagian lain seperti saluran pernapasan dan organ mata. Gejala penyakit cacing pada ayam adalah sayap gantung, tidak nafsu makan, lemah lesu, kurus, bulu kusam, dan kotoran berdarah. Cara penanganannya yaitu pemberian obat cacing, melakukan sanitasi kandang, mengurangi kepadatan kandang, pemberian ransum dengan kandungan mineral dan protein yang cukup, mencegah kandang becek, seperti menjaga liter tetap kering, tidak menggumpal dan tidak lembab, serta peternakan dikelola dengan baik seperti mengatur jumlah ayam dalam kandang tidak terlalu padat, ventilasi kandang cukup, dan dilakukan sistem all in, all out. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.